Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang berani bercerita. Halo manusia, video ini adalah video tentang saya. Dan yang saya tahu, perjalanannya sangat luar biasa. Video ini mungkin akan terkesan sangat membosankan, karena ini adalah video talking head tanpa ada b-roll, tanpa ada sinematik, tanpa ada screenshot atau apapun. Karena ini video tentang saya, menceritakan tentang bagaimana perjalanan saya hingga sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Roberto Gustaman. Saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Barat, tepatnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Mungkin dulu namanya masih Kabupaten Ciamis, sebelum akhirnya memisahkan diri menjadi kota madya, yaitu kota Banjar. Video ini saya ambil di bulan Agustus karena menurut saya bulan ini cukup spesial. Selain ini memperingati kemerdekaan Indonesia, bulan ini juga memperingati hari lahir saya. 1 bulan ke belakang saya membuat channel Obet Doang ini untuk mengabadikan momen-momen dalam hidup saya, termasuk pikiran-pikiran saya tentang dunia ini. Saya juga membuat beberapa challenge untuk diri saya di channel ini untuk hidup yang lebih baik lagi, untuk terus bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya dilahirkan di keluarga yang biasa saja. Saya lahir dari seorang ibu yang bekerja keras dan ayah yang seorang pegawai negeri sipil golongan bawah. Saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Sudah sejak kecil saya mendapat banyak insight di hidup saya, termasuk saya sudah mengenal tanda petik istilah judi, minum minuman keras. Itu tuh sejak saya di umur 3 tahun. Saya sudah mengenal itu semua karena lingkungan saya cukup dekat dengan hal tersebut. Waktu saya kecil, ibu saya seorang pedagang. Bahkan saya sempat ikut berkeliling untuk berjualan. Oke, saya rasa ini terlalu formal, jadi saya akan buat ini lebih santai. Jadi waktu saya masih kecil, saya tuh udah cukup kenal dengan yang namanya judi, kayak main kartu, remi, dan lain-lain lah. Kemudian saya juga udah cukup tahu tentang minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Ya, karena lingkungan saya cukup dekat dengan hal-hal tersebut. Tapi justru lingkungan seperti itu yang membentuk diri saya saat ini. Saya banyak belajar dari lingkungan yang seperti itu. Ya, memang lingkungan itu sangat membentuk perilaku dan karakter kita. Tapi balik lagi gimana ke diri kita, mau itu kita bawa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Karena kita diberi pilihan untuk memilih mana jalan yang akan kita ambil dan mana jalan yang akan kita tinggalkan. Sejak kecil juga saya sudah tahu apa itu konflik di keluarga, bagaimana konflik orang tua, dan itu sangat membentuk diri saya saat ini. Karena dari permasalahan yang dihadapi, saya bertekad untuk tidak seperti itu. Ya, ini bercerita aja. Sejak kecil saya sudah dapat influence musik yang cukup beragam dari orang tua saya. Mulai dari musik-musik rock, musik-musik klasik, kemudian dangdut bahkan. Saya sudah banyak mendapatkan itu dari orang tua saya. Terutama yang paling membentuk saya itu musik rock, karena dulu sering disetel oleh bapak saya musik-musik seperti Scorpio, Led Zeppelin, kemudian Deep Purple. Ya, itu cukup membekas dan itu juga menjadi referensi musik saya sampai saat ini. Bahkan musik-musik dangdut itu saya dapatkan dari ibu saya gitu, karena
dulu hampir setiap pagi tuh ibu saya selalu nyetel radio, dan itu kebanyakan musiknya tentang dangdut. Jadi saya sejak kecil tuh sudah akrab dengan dunia musik gitu, bahkan sampai musik jamrud kayak gitu. Saya punya kasetnya gitu, kaset pita ya, kaset yang dulu kalau mau muter lagi ke playlist awal tuh harus diputer pakai pensil atau nggak pakai tangan dimasukin. Pokoknya ada kaset kotak. Buat kalian milenial atau Gen Z yang nggak tahu, kita tuh dulu nyetel musik tuh dari tip recorder. Masa kecil yang saya ingat dulu tuh saya pernah disangka sebagai tuyul. Jadi ceritanya orang tua tuh ada 2 rumah. Nah yang satu tuh rumah di depan tuh untuk mama saya dagang, dan ada rumah satu lagi di rumah belakang. Jadi saya tuh tidur di rumah belakang dengan bapak saya. Nah saat itu tuh sedang Piala Dunia, dan saya kebangun sekitar jam 1 atau jam 2 malam gitu, dan gak ada siapa-siapa di rumah karena ibu saya di rumah depan dagang dan saya di rumah belakang. Dan ternyata saat itu saya bangun, bapak saya nggak ada. Akhirnya saya manjat jendela dan diketemukan oleh salah satu tetangga gitu, bahwa saya tuh cuma pakai kolor doang keluar rumah, dan itu disangka tuyul malam-malam. Dan ternyata bapak saya tuh lagi nonton Piala Dunia gitu, nonton bola. Ya mungkin karena kecintaan bapak saya terhadap sepak bola, nama saya juga diambil dari salah satu nama pemain bola gitu. Katanya sih dari Roberto Baggio, makanya nama saya Roberto Gustaman. Sebenarnya banyak cerita menarik waktu zaman saya masih kecil ya, maksudnya saat saya belum punya adik. Dan saya punya adik di umur 5 tahun, dan itu cukup menyenangkan dan merubah mindset saya sebagai seorang anak tunggal menjadi seorang kakak. Saat kecil saya juga masuk TK, dan saya ingat bahwa di masa TK itu saya malu untuk terlambat. Bahkan di saat TK itu saya pernah membolos gitu, karena waktu itu saya takut untuk terlambat, dan akhirnya saya sembunyi di pinggir masjid. Ya itu salah satu kenakalan saya waktu kecil mungkin ya. Tapi sebenarnya karena saya malu aja untuk datang terlambat. Mungkin kalian akan bingung mendengar cerita ini, karena cerita ini akan banyak loncat-loncat dari masa saya sekolah, masa saya SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah hingga sampai saat ini. Ini ceritanya akan loncat-loncat gitu. Saat SD saya tuh sebenarnya punya 2 sekolah, karena dulu saya di SD 11 itu cuma 1 tahun, dan kemudian pindah ke Langen di SD 2 Muktisari, itu dari kelas 2 sampai kelas 6 sampai lulus. Dan alasan saya pindah sekolah itu karena ada beberapa konflik di keluarga, dan akhirnya kita pindah. Sebenarnya saya merasa beruntung menghabiskan masa sekolah saya di Langen, karena di sana tuh banyak membentuk diri saya saat ini. Karena saya percaya bahwa pendidikan dasar itu sangat akan mempengaruhi masa saya saat sudah dewasa. Karena itu tuh fondasi awal yang mana membentuk diri kita saat ini, saat sudah dewasa. Waktu saya di SD 11 tuh nggak terlalu ingat apa-apa,
dan banyak pelajaran yang saya dapat justru di SD 2 Muktisari di Langgeng. Karena di sana, karena suasananya masih kampung gitu, masih lembur. Jadi di sana tuh pertanian, terus permainan anak-anak, permainan tradisional. Kemudian apa ya, lingkungannya yang guyub gitu tuh masih terasa banget dibanding di Banjar gitu. Ya meskipun ini masih satu kota, tapi beda kecamatan, beda daerah, ya mungkin budayanya juga udah berbeda. Bahkan waktu SD itu saya sudah mengenal bully, dan bahkan saya pernah sebagai pelaku bully dan korban bully. Kemudian saya waktu SD itu mengenal bercocok. Waktu SD itu saya mengenal bercocok tanam, saya mengenal ke sawah, saya mengenal tandur, mengenal panen, mengenal apa itu namanya, gacong. Terus karena kakek saya juga membuat batu bata, akhirnya saya juga tahu gitu, belajar tentang bagaimana cara membuat batu bata. Bahkan masa kecil saya banyak dihabiskan di luar rumah. Saya banyak bermain dengan teman-teman, bikin layangan, bikin gasing atau panggal, terus juga ngurek. Ya banyak hal yang saya dapatkan di kampung itu. Bahkan saya pertama kali berenang itu tuh di sungai. Pertama kali saya berenang dan bisa berenang itu ya di sungai. Mungkin beda ya dengan anak-anak sekarang yang mungkin kenalnya kolam renang dan lain-lain. Bahkan dulu tuh apa ya, kebahagiaan kita zaman kecil itu di sana nggak bisa dibeli dengan duit saat ini gitu. Ya emang kebahagiaan yang sangat membekas dan secara tidak langsung itu tuh membentuk karakter kita. Makanya masa-masa itu masa-masa yang ya mungkin orang tua parenting sekarang menganggapnya sebagai usia golden age, tapi itu tuh emang udah diterapkan di lingkungan gitu, dan itu menjadi sesuatu hal yang wajar di sana. Bahkan pekerjaan orang tua seperti dagang, bertani, kita sebagai anak tuh udah secara otomatis memperhatikan dan bahkan membantu pekerjaan orang tua tuh udah hal yang lumrah, hal yang biasa. Hari paling spesial zaman dulu itu adalah hari Minggu, karena hari Minggu kita punya kebebasan untuk nonton kartun kayak Doraemon, terus Dragon Ball, Power Ranger. Bahkan kita tuh sampai nonton Power Ranger tuh sampai terbawa mimpi gitu. Bahkan teman-teman saya ada yang ngaku Ranger putih, Ranger merah. Ya mungkin di antara kalian yang mungkin seusia dengan saya merasakan juga hal tersebut. Mungkin karena dulu belum ada gadget ya, jadi kita banyak menghabiskan waktu tuh di luar rumah, di lapangan, berkumpul dengan teman tuh ya main gobag, baren, main adu kelereng, ke sawah, main layangan, main panggal. Dan semua keterampilan itu tuh ya kita dapat dan kita belajar langsung gitu, tanpa harus ada pembelajaran di sekolah. Hal-hal tersebut tuh udah jadi hal yang biasa. Bahkan saat ini saya tinggal di Purwakarta, bahkan saya tuh dulu merasa aneh, kenapa di Purwakarta hal-hal yang dulu saya lakukan di kampung kok masuk ke sekolah gitu. Maksudnya
hal seperti bertani, bercocok tanam, terus pendidikan karakter seperti permainan-permainan tradisional. Saya tuh merasa aneh, kok yang kayak gini ada di sekolah ya? Padahal ini tuh hal yang biasa, hal yang dulu saya zaman kecil tuh biasa saya lakukan. Dan ternyata di Purwakarta ini menjadi pendidikan karakter. Dan saya tuh baru ngeh sekarang-sekarang gitu. Di masa-masa SD juga saya tuh mengenal banyak budaya, dan ini juga yang membuat saya semakin cinta dengan kebudayaan saya, terutama di Sunda. Yang mana saya tuh dulu ikut pencaksilat, ibing pencaksilat. Jadi bahkan saya dulu sampai berpikir bahwa pencaksilat itu ya yang ada kendangnya, yang ada goongnya gitu, bukan pencaksilat sebagai bela diri, tapi pencaksilat sebagai seni. Lalu saya juga kenal dengan degung, kesenian, angklung, terus permainan calung, bahkan saya juga bermain calung. Terus ada juga ya mirip-mirip mungkin kabaret seperti itu, upacara adat, dan hal-hal tersebut tuh bukan sebagai apa ya, mungkin pembelajarannya tersirat tanpa harus diucapkan, tapi itu tuh nerap gitu. Itu tuh kita pelajari secara tidak langsung dan ya itu nempel di otak kita. Terus saya juga kenal dengan yang namanya kuda lumping. Bahkan di situ saya sudah mengenal tentang kesurupan dan lain-lain. Meskipun saya nggak terlibat sebagai pemain kuda lumping langsung, tapi di situ tuh banyak nilai-nilai yang bisa saya ambil gitu, dari keseniannya, dari tariannya. Banyak apa ya, masa kecil yang membentuk saya makin cinta dengan budaya saya, terutama budaya Sunda. Ya meskipun ada sedikit irisan budaya Jawanya juga seperti sesajen, ya mungkin banyak yang masih menganggap itu tabu, tapi bagi saya itu tuh hal-hal yang biasa. Dan bahkan klinik-klinik yang akhirnya saya pelajari dan itu tuh sebenarnya bisa kita terangkan secara ilmiah, nggak semuanya mistis gitu. Termasuk ya mungkin dulu banyak yang takut lah dengan sesajen, dengan menyan, dengan kesurupan. Tapi dari kecil saya udah mengenal itu, dan ya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bahkan termasuk erup-erup atau ketindihan dan lain-lain. Itu juga bisa dipelajari kenapa itu bisa terjadi. Ya kenapa ya, mungkin perbedaan cara apa ya, orang tua dulu tuh ngasih pelajaran ke kita itu melalui hal-hal seperti itu, melalui istilah-istilah pamali, istilah-istilah yang mungkin dianggap mitos zaman sekarang. Tapi sebenarnya ada nilai yang bisa kita gali dari situ. Kayak misalnya dulu zaman kecil tuh sering dibilang bahwa makan tuh harus habis, takut nasinya nangis. Tapi kalau kita dalami lagi, sebenarnya itu tuh bermakna bahwa kalau sekarang ya, dengan pengetahuan saya sekarang, bahwa itu tuh bukan pamali karena orang tua udah kerja keras. Ya mungkin itu juga benar, tapi bagi saya sekarang bahwa dulu makanan itu harus dihabiskan karena makanan sisa itu nanti kita buang dan menumpuk di tempat sampah, akhirnya menjadi gas metana. Gas metana itu nanti menimbulkan efek gas rumah kaca, dan ya intinya ada pengaruh ke perubahan iklim kalau kita tarik ke zaman sekarang.
mungkin orang tua dulu belum bisa menyampaikan itu secara langsung, secara gamblang, bahwa ini tuh akan berdampak pada lingkungan gitu. Dari kita makan gak habis itu ternyata bisa menimbulkan dampak yang berkelanjut, bisa menimbulkan dampak yang panjang gitu terhadap iklim kita, terhadap lingkungan kita. Ya banyak pamali-pamali yang mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang mitos atau klenik-klenik, yang sebenarnya itu tuh ada loh makna di balik itu kalau kita mau belajar. Masa-masa SD itu masa-masa yang saya banyak banget belajar, banyak banget mendapat pelajaran hidup tuh sebenarnya di zaman SD, di masa-masa itu. Lalu pindah ke masa SMP, saya pindah lagi ke Banjar, ke agak kota. Di SMP tuh saya banyak mengeksplor tentang organisasi, banyak mengeksplor tentang bagaimana saya banyak mengeksplor tentang dunia luar. Ya mungkin masa-masa remaja juga ya. Saya tuh dulu sampai punya 3 organisasi gitu. Awal-awal SMP tuh saya masuk IRM atau IRMA, remaja masjid, kemudian masuk OSIS juga di SMP, terus masuk Pramuka, terus masuk Paskibra. Jadi organisasi itu banyak banget, yang meskipun semakin kesini saya semakin kurasi karena mungkin esensinya tidak beda jauh gitu. Bahkan ya emang masa-masa itu masa-masa explore, mengeksplor diri. Bahkan saya di SMP tuh mulai belajar bermain musik, mulai belajar ke temen gimana caranya main gitar, gimana caranya main drum, gimana ya pokoknya mengeksplor alat musik. Jadi masa-masa SMP itu benar-benar masa pencarian. Di masa SMP itu juga saya mengenal yang namanya pacaran, ya cinta-cinta monyet. Sebenarnya saya udah mengenal pacaran tuh dari SD, tapi masih belum tahu esensinya apa juga. Ya karena mungkin masa-masa itu masa-masa ketololan mungkin ya. Karena kalau bilang pacaran atau deket sama cewek tuh sebenarnya dari SD, ya sekitar kelas 5. Karena zaman itu saya masih surat-suratan, masih datang ke sekolahnya gitu pakai sepeda. Nah zaman dulu tuh masih pakai sepeda, bahkan jam-jam istirahat kita tuh sepedahan ke SD tetangga atau kemana main. Dan di zaman SD juga saya udah kenal tawuran antar sekolah. Ya emang masa-masanya zaman dulu tuh hal kayak gitu tuh mungkin nggak terlalu terekspos seperti zaman sekarang ya. Bahkan saya kenal berantem dan lain-lain juga sebenarnya dari SD itu sudah kenal. Bahkan diadu-adukan oleh yang lebih tua, oleh senior gitu. Bahkan ya berani nggak sama si itu, berani nggak sama si ini. Ya emang dulu tuh emang culture-nya kayak gitu. Mungkin di antara kalian juga ada yang ngalamin sama seperti saya. Karena emang di masa itu saya tuh masuk SD tahun 2001. Saya masuk SD tahun 2001 dan lulus tahun 2007. Dan nggak tahu, masa itu tuh masa yang menurut saya luar biasa lah gitu. Saya mengenal tawuran, saya mengenal berantem, saya mengenal pacaran, saya mengenal surat-suratan, saya mengenal tukeran kertas binder, mengenal ke sawah, mengenal berkebun, mengenal ngobeng, ngurek. Iya itu tuh masa-masa yang paling
emas gitu, masa yang saya juga kangen balik lagi ke masa itu. Bahkan di zaman itu tuh saya, ya ini nggak untuk dicontoh, saya juga mencuri buah-buahan gitu waktu main sama temen, mencuri mangga, mencuri singkong. Ya itu dulu keseruan-keseruan zaman kecil yang nggak bisa terulang lagi mungkin saat ini, sebelum sekarang akhirnya bisa menemukan nilai-nilai yang oh ini sesuai dengan diri saya gitu. Dan masa SMP tuh masa yang masa remaja lah, masa kita mencari jati diri. Bahkan saya juga mempertanyakan lagi apa cita-cita saya. Dan masa SMP itu saya lebih banyak berorganisasi dan bahkan jarang sekali dengan keluarga, dan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah untuk organisasi. Masuk tingkat SMA, saya sebenarnya sudah mulai malas untuk berorganisasi. Saya mau fokus aja di akademik. Tapi akhirnya saya juga balik lagi ke organisasi, terutama pramuka. Jadi saya SD, SMP, SMA itu yang saya ikuti secara full adalah ya ekstrakurikuler pramuka. Ya itu yang membentuk saya sekarang mungkin ya kebanyakan. Karena pramuka itu apa ya, selain nilai-nilainya relevan dengan saya, pramuka juga banyak menjadi nilai-nilai di pramuka itu banyak kebentuk diri saya, mulai dari disiplin, termasuk juga dalam religiusitas, terus ketangguhan, ya banyaklah, mencintai lingkungan, dan semuanya pelajaran itu saya dapatkan dari pramuka. Untuk urusan di luar akademik sebenarnya saya kurang disupport oleh orang tua, karena orang tua saya tuh selalu berpikir bahwa akademik itu yang utama, bahwa kamu bisa merubah hidup ya dari nilai-nilai akademik, dari pembelajaran di sekolah. Makanya saya dulu punya hobi sepak bola, basket, tenis meja, terus futsal, hampir semua bidang di luar akademik saya tidak didukung. Bahkan saya pengen beli sepatu untuk sepak bola, untuk basket, nggak disupport. Jadi untuk urusan di luar akademik saya kurang disupport, termasuk saya punya cita-cita zaman SMA. Nah, jadi cita-cita saya tuh sangat beragam dari zaman SD, SMP, SMA. Itu tuh semuanya berubah-ubah. Waktu saya kecil, cita-cita kecil saya tuh sebenarnya ingin jadi tentara. Terus SMP masih ingin jadi tentara. Terus saat sudah mengenal dunia musik, mempelajari musik, belajar alat musik, saya tuh jadi ingin jadi musisi. Dan akhirnya setelah itu saya emang ingin jadi musisi, ingin jadi seniman. Karena cita-cita itu kadang keadaan yang cita-cita di masa kuliah. Saya banyak menghabiskan waktu di kampus
dan di kosan. Karena masa kuliah ini saya tuh sudah enggan berorganisasi karena saya merasa organisasi di kampus juga mungkin gak bakal beda jauh dengan yang sudah saya alami di masa SMP SMA. Makanya zaman kuliah tuh saya benar-benar hampir menghilang dari dunia organisasi gitu. Saya hanya jadi mahasiswa kupu-kupu yang ya cuma belajar dari buku dan ya jurnal atau artikel yang saya pelajari. Tapi justru dari situ itu banyak ngebuka pemikiran-pemikiran saya. Mulai dari pemikiran yang dulunya pragmatis, sekarang bisa lebih punya pikiran yang terbuka, bisa menerima banyak perbedaan. Karena dulu tuh saya cukup konservatif gitu. Kalau yang ini A, yang itu B. Jadi nggak ada tuh antara hitam dan putih, ada abu-abu tuh nggak ada. Jadi dulu tuh kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak ada baik ya buruk. Tapi setelah masuk dunia perkuliahan, dunia kampus, itu tuh ngebuka pikiran saya banget. Ngebuka pemikiran saya yang awalnya konservatif, yang pragmatis, akhirnya bisa menerima banyak sudut pandang dalam memahami sesuatu, bahwa kita tuh nggak bisa lihat cuma dari kacamata kuda, tapi kita tuh harus melihat ke segala arah, banyak sudut pandang yang mungkin kita nggak bisa tahu. Dan mungkin ada yang bilang kuliah itu nggak penting. Ya sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Penting nggak penting itu balik lagi ke diri kita. Kalau menurut saya kuliah itu penting buat ngebangun pola pikir. Bukan hanya untuk mencari selembar ijazah. Karena pemikiran saya saat ini tuh sebenarnya mungkin pondasi awalnya banyak terbentuk di zaman SD. Tapi yang menyempurnakan pondasi-pondasi dasar itu ya zaman kuliah, itu membentuk kerangka berpikir yang sangat luar biasa bagi saya. Termasuk itu juga merubah cara pandang saya terhadap dunia ini seperti apa. Masa-masa kuliah itu ya masa-masa yang benar-benar menemukan jati diri, mau kemana, saya itu seperti apa. Dan bahkan dulu dalam tanda petik saya pernah sampai melepaskan atribut agama untuk mencari pengetahuan. Jadi ya termasuk kenapa saya concern terhadap lingkungan, terhadap masa depan, terhadap kemanusiaan, yaitu banyak terbuka di masa-masa kuliah. Di masa-masa itu tuh banyak membuka pikiran saya yang tadinya tertutup. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari dan saya senang ternyata untuk mempelajari itu. Lepas dari dunia perkuliahan, saya dibenturkan dengan dunia yang harusnya bekerja. Tapi ternyata setelah kesini bekerja itu ternyata bukan tentang untuk mendapatkan setelah kuliah saya akhirnya setelah dunia perkuliahan saya dibenturkan dengan dunia nyata yang sesungguhnya, dimana saya harus bekerja, harus mulai mencari tujuan hidup,
ya mungkin di masa-masa itu quarter life crisis lah, dimana jati diri dan bahkan dulu setelah lulus kuliah tuh saya berpikir saya akan bekerja untuk diri saya sendiri. Artinya saya nggak mau bekerja untuk orang lain. Karena di pikiran saya dulu bahwa orang yang kuliah itu tuh harus bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan malah kita memenuhi lapangan pekerjaan yang ada. Jadi kalau dibilang nganggur, kayaknya saya nggak pernah nganggur sih. Kalau misalnya konteksnya bekerja ya, saya tuh nggak pernah nganggur karena saya selalu ingin melakukan hal yang ingin saya lakukan. Saya dulu sempat berdagang, dulu saya sempat membuat produk-produk makanan ringan, menjualnya ke warung-warung. Ya tapi mungkin pandangan masyarakat saat itu berpikirnya, ya ngapain orang lulusan S1 kok dagang, orang lulusan S1 kok kerjanya bikin makanan, atau lulusan S1 kok malah berkebun. Bahkan saya juga dulu ikut mamang ke sanggar, bikin dekorasi, bikin ya kesenian-kesenian, pertunjukan. Ya karena bagi saya itu adalah bekerja itu ya berkarya, apapun dilakukan. Karena kalau misalnya anggapannya itu penghasilan, kayaknya berkarya bagi saya lebih bermakna. Soalnya berkarya itu ya mungkin ini udah jadi stigma di masyarakat ya, bahwa orang yang gak ngapa-ngapain dan cuma kerjaannya seperti itu tuh bukan bekerja gitu. Ya makanya saya tuh selalu berpikir, ya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, ya itu tuh berkarya, bukan hanya bekerja. Bahkan saat saya bekerja juga, saya kadang nggak berpikir saya mengerjakan ini tuh untuk orang lain, tapi saya mengerjakan ini tuh untuk diri saya sendiri. Ini karya saya loh, dan saya dibayar atas karya saya. Saya mungkin selalu berpikir seperti itu. Makanya saya tadi melabeli diri saya mungkin gak pernah nganggur, karena pengangguran itu ya hanya dalam tanda petik untuk orang-orang yang gak berpikir. Karena kalau kita mau berusaha, mau berpikir, ya kita tuh nggak nganggur, kita tuh berkarya, kita tuh melakukan sesuatu, kita tuh bekerja. Jadi definisi pengangguran itu mungkin harus didefinisikan ulang. Hingga kemudian di tahun 2023 saya menikah, dan saat ini udah punya 1 orang anak. Dan itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya sekarang lebih concern lagi terhadap dunia pendidikan dan juga lingkungan. Karena ternyata yang saya jalani ini bukan untuk saya, tapi untuk masa depan anak. Bahwa pendidikan yang dia dapatkan hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, termasuk lingkungan masa depan yang akan dia jalani. Itu adalah hasil dari kita saat ini. Makanya saya sebagai orang tua memiliki tanggung jawab
agar lingkungan yang didapatkan oleh anak saya itu bisa lebih baik. Jadi saya berharap kedepannya lingkungan ini bisa menjadi lebih baik lagi, karena bagaimanapun lingkungan ini adalah warisan yang dititipkan untuk anak-anak kita ke depan. Jadi dengan perubahan iklim yang sekarang makin menjadi-jadi, ya saya ingin lingkungan dan pendidikan kita lebih baik lagi untuk masa depan kita. Ya mungkin cukup sekian aja untuk video bercerita hari ini, dan ini mungkin jadi video terakhir talking head yang membosankan di channel Obet Doang, karena kedepannya insya Allah saya akan membuat sesuatu yang sedikit berbeda di channel Obet Doang. Ya buat kalian yang suka dengan persona saya, yang suka dengan cerita saya, kalian bisa like, bisa juga komen buat ngasih masukan ke saya, baiknya seperti apa. Dan juga buat bantu support saya, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan bisa segitu aja. Terima kasih. Segitu aja buat video kali ini, karena sudah banyak ayam berkokok. Jadi ya semoga ada nilai yang bisa kalian ambil dari video saya kali ini. Segitu aja. Terima kasih.